Ada berapa istri Nabi Pak Ustadz? Dan ada berapa anak Nabi? Anak Nabi dari Khadijah pertama Qasim, maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Habis itu lahir adik Fatimah laki-laki Abdullah, 2 laki-laki 4 perempuan. Habis itu Nabi punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah, lahir anak 1 laki-laki namanya Ibrahim. Itu saja anak Nabi, meninggal umur 18 bulan. Dari Khadijah 6, dari Maria 1. Dalam perjalanan hidup beliau bertemu dan menikah dengan beberapa perempuan yang juga memiliki anak-anak dari mereka. Anak-anak tersebut tentu memiliki nama terbaik yang telah dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberi anugerah dari Allah berupa keturunan yang berjumlah 7 orang anak. 3 diantaranya ialah anak laki-laki dan 4 lainnya adalah anak perempuan. Semua anak-anak yang dianugerahkan Allah tersebut lahir dari rahim istri pertama beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Keutamaan Khadijah istri Rasulullah salah satunya memang melahirkan semua keturunan Nabi Muhammad kecuali 1 orang anak saja yang lahir dari istri yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu, semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meninggal dunia ketika usia mereka masih kecil. Beda halnya dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang berumur panjang hingga dewasa dan tumbuh besar serta melaksanakan pernikahan. Anak perempuan Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib pun memiliki keturunan bernama Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang garis keturunannya terus berlanjut hingga kini. Berikut adalah putra-putri Nabi Muhammad SAW sebagaimana dilansir dari beberapa sumber. 1. Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti pemberi imbalan, namun sayangnya ia tidak memiliki umur panjang dan wafat saat berusia 2 tahun serta dimakamkan di Janatul Mu'alla, Mekah. 2. Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan yaitu At-Thayyib At-Thahir, yang baik dan yang suci. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. 3. Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum menjadi pemeluk agama Islam bernama Abul As Ar-Rabi dan mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ali dan Umayyah. Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan Zainab menikah dengan kedua kalinya secara Islam. 4. Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah pun lahir. Ia menikah dengan Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Tetapi sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah pernah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Kabar meninggalnya Ruqayyah tepat pada hari perang Badar terjadi atau bersamaan dengan kabar kemenangan kaum muslimin kala itu. 5. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad SAW. Ia pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Hingga pada suatu ketika Ruqayyah meninggal dunia dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum pada bulan Rabiul Awal.
Mereka hidup bersama tanpa seorang pun anak sampai Ummi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban. 6. Fatimah. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW dari Siti Khadijah yang paling dikenal karena kebaikan dan sifat mulianya. Namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Mekkah 5 tahun sebelum Muhammad menerima wahyu pertama sebagai tanda kenabiannya. Fatimah pernah menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. Ia pun wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. 7. Ibrahim. Ibrahim merupakan anak bungsu dari Muhammad SAW dengan istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Cinta kasih Nabi Muhammad SAW kian mendalam. Bukan maksud disiapkan menjadi penggantinya setelah kehilangan kedua putranya Qasim dan Abdullah. Bahkan Rasulullah tidak memikirkan anak atau siapapun yang mewarisinya. Namun Ibrahim pun hidup tak berlangsung lama. Nabi Muhammad SAW tampak sedih atas kematian putranya tersebut. Beliau pun bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin pun banyak yang turut berduka cita atas meninggalnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang kularang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hatiku. Orang yang tidak menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." وثار